Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka ya ibadallah, di khutbah yang kedua kita akan naik kepada derajat upgrade dari perkara yang di khutbah pertama. Kalau di khutbah yang pertama kita menjelaskan keburukan, kebodohan, ignorance of the religion kepada agamanya, menyebabkan malapetaka di dunia yang sangat buruk, yang berpuncak kepada kematian, baik kematian orang lain yang diberi fatwa, bahkan kematian kepada dirinya. Dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana bad effect, efek yang sangat buruk bagi orang-orang yang bodoh kepada agamanya di hari akhirah, di saat mereka mempertanggungjawabkan dari ibadah-ibadahnya yang rusak karena tanpa ilmu, dan dari kekufuran dan kesyirikan dan dari kebid'ahan yang mereka kerjakan karena tanpa ilmu. Maka kembali kepada ayat di dalam surat Az-Zumar, Allah telah membedakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh kepada agamanya dengan ucapannya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka katakanlah, tidaklah sama, jelas beda antara orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i dengan orang-orang yang ignorance, orang-orang yang bodoh kepada religinya, kepada agamanya. Maka disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwa di saat Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, disebutkan jeda antara perbedaan itu bagaikan penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Maka di saat di dalam surat Az-Zumar Allah membedakan orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i, maka dibedakan di dalam ayat ini tidaklah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh kepada agamanya, seperti tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk api neraka. Penduduk surga mereka orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, dari dua ayat ini jelas Allah ingin membedakan klimaks perbedaan, perbedaan yang sangat ekstrim, di mana orang-orang yang bodoh di hari kiamat akan menghuni api neraka yang pedih dan perih, dan penjeda yang sangat ekstrim di mana orang-orang yang berilmu dulu di dunia Allah akan menjadikannya penghuni surga yang penuh kenikmatan. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, seorang yang alim dulu di dunia, maka dia akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Bagaimana bisa? Bisa. Dengan banyak dia menuntut ilmu, akan dimudahkan oleh Allah kepada surga. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk terus menuntut ilmu dan menambah ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan untuk masuk surga. Dan begitu pun di dalam adillah yang lain, di mana orang yang berilmu akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga, di antaranya orang yang berilmu akan takut kepada Allah, seperti di dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang dari makhluk Allah yang paling takut kepada Allah hanya mereka para ulama. Maka para ulama saja yang takut kepada Allah
dan khasyatillah penyebab masuk kepada surga. Seperti di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah dzalika liman khasya rabbah. Maka surga Aden yang mengalir padanya sungai-sungai yang kekal, mereka tinggal di dalamnya, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Untuk siapa? Dzalika liman khasya rabbah, untuk mereka orang-orang yang takut kepada Rob mereka, kepada Rob mereka. Maka para ulama, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, orang yang paling takut kepada Allah, maka mereka dengan ilmunya dan takutnya kepada Allah dikarenakan ilmu itu menyebabkan mereka masuk kepada surga. Dan kebalikannya, maka al-jahil, kebodohan, maka kebodohan bagaikan kebo yang dicucuk hidungnya, yang mana dia tidak mengetahui arah mana kanan, mana kiri, mana yang benar, mana yang salah, maka dikemudikan oleh orang-orang yang tidak paham kepada agamanya, dibawa kepada bid'ah, disangka sunnah, dibawa kepada kesyirikan, ngalap barokah dari orang-orang yang dianggap wali, maka mereka pun ikut. Dan begitu pun menganggap tauhid sebagai kesyirikan. Orang-orang yang menyembah Allah secara benar dianggap oleh mereka kesyirikan dan kesalahan. Maka ini nasib bagi orang-orang yang bodoh dulu di dunia. Maka orang-orang yang bodoh kepada agamanya akan terpuruk kepada api neraka, dipurukkan oleh kebodohannya. Maka kebodohan itu bagaikan bumerang yang menyebabkan dia sengsara. Dikarenakan kebodohannya dulu di dunia, maka dia akan masuk kepada api neraka. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran ditegaskan banyaknya penduduk api neraka masuk kepada api neraka dikarenakan kebodohan mereka. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Maka di dalam ayat ini disebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, maka telah full house api neraka itu dari jenis manusia dan dari jenis jin, penuh. Kenapa penuh? Dengan siapa penuh api neraka itu? Bagi mereka orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati untuk menerima hidayah, tetapi hidayah tidak mau masuk kepada hati-hati mereka. Kenapa? Kenapa hidayah tidak masuk? Karena mereka tidak mau menuntut ilmu dan mereka cukup dengan dunia-dunia mereka, sehingga mereka duduk di bawah naungan-naungan kebodohan dan cukup berkubang di lembah-lembah kejahilan. Maka di saat diajak untuk taklim di waktu pekerjaan dari Senin sampai kepada Jumat, dia mengatakan, "Aduh afwan ya akhi, this time to make money." Hari ini hari busy, hari kerja. Senin sampai Jumat hari kerja, hari dagang, hari kantor. This time to make money, waktu ini untuk membuat uang. Afwan, nggak bisa hadir. Ya sudah. Kemudian diajak oleh saudaranya, ayo taklim hari Sabtu, hari Ahad kan libur. Oh, this time for family, weekend. Hari ini weekend, akhir dari Jumat, Sabtu dan Ahad. This time for family. Hari ini waktu untuk keluarga, jalan-jalan. Lalu kapan menuntut ilmu? Gampanglah, menuntut ilmu nanti saja. Maka di saat diajak untuk menuntut ilmu di dunia dulu, maka mereka lari dari menuntut ilmu. Akhirnya lahum qulubun la yafqahuna biha, mempunyai hati tetapi tidak diberikan oleh Allah hidayah. Kenapa?
Disebutkan sebabnya setelah itu. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Namun tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau belajar sunnah. Tidak mau hadir. Duduk di majlis bersama ustadz-ustadznya menghafal dari Al-Quran dan sunnah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dan Allah memberikan alat yang kedua, pendengaran. Alat yang paling tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada mata. Karena orang yang buta bisa jadi menghafal dari Al-Quran dan sunnah. Namun orang yang tuli tidak akan mampu untuk menghafal. Kecuali dengan izin Allah tentunya. Karena dia tidak akan pernah mendengar apa itu kalimat alif, kalimat ba, kalimat bismillah. Tidak pernah mendengar. Karena tuli. Maka Allah memberikan dua alat untuk menuntut ilmu. Mempunyai mata, tetapi tidak mau melihat kepada kebenaran. Tidak mau datang kepada majelis, menuntut ilmu, sibuk dengan dunianya. Dan yang kedua, mempunyai pendengaran. Tetapi pendengarannya tidak mau untuk mendengar Al-Quran dan sunnah. Sibuk dengan dunianya. Apa kata Allah? Dihina. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Lihat binatang ternak. Kambing-kambing, ayam-ayam, kucing-kucing yang ada di sekitar kita. Mereka mempunyai penglihatan na'am. Namun penglihatannya disibukkan hanya melihat hijau ranau daun-daun yang akan dimakan. Dan mereka mendengar na'am. Mendengar dari sautan kucing-kucing betina untuk dikawini. Dan yang lainnya itu saja. Permasalahan syahwat. Sama manusia bodoh ini. Kal an'am kata Allah. Bagaikan binatang ternak yang hanya mengejawantahkan nafsunya. Dengan penglihatan dan pendengarannya. Akhirnya hatinya tertutup dari hidayah. Namun Allah tidak cukup dengan itu. Balhum awal. Ulaika humul ghafilun. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak yang ada pada mereka. Kenapa? Karena kucing-kucing, ayam-ayam, kambing-kambing yang ada di sekitar kita, mereka tidak mempunyai akal. Namun manusia diberikan akal, diberikan hati, namun tidak mau menggunakan akal, hatinya, pendengarannya, penglihatannya untuk menuntut ilmu. Maka dikatakan oleh Allah di akhirnya, ulaika humul ghafilun. Maka mereka orang-orang yang lalai, diberikan akal, alat-alat pendengaran, penglihatan untuk menuntut ilmu. Mereka lari dari majelis-majelis ilmu. Dan kita tutup dengan ayat yang terakhir di dalam surat Mulk. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka di sini Allah menceritakan bagaimana Allah mengadab mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka disebutkan kullama ulqiya fiha faujun, di saat malaikat-malaikat melempar manusia-manusia dan jin kepada neraka sa'ir, dilemparkan, tidak hanya melemparkan para malaikat, namun lebih parah lagi, dijadikan argumentasi. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Wahai manusia dan jin yang aku lemparkan kepada api neraka yang banyak ini, membuat api neraka full house, penuh. Apakah tidak ada penyeru dari nabi-nabi kepada kalian? Kalau di zaman sekarang sudah tidak ada nabi, apakah tidak ada dai, ustadz, para masyayikh yang mendatangi kalian? Atau tidak ada taklim di masjid-masjid kalian? Atau kalian tidak mengetahui gaptek, di mana di zaman sekarang banyak kajian-kajian di media sosial, dari grup-grup sosial, dari Telegram group, dari WhatsApp group, dari Facebook group, yang semuanya ada kajian-kajian Islam. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah ada penyampai kepada kalian? Dijawab, qalu bala, tentu wahai malaikat,
telah datang kepada kami penyeru, telah datang kepada kami ustadz, bahkan ma'had di sebelah kami. Namun kami tidak mendapatkan hidayah karena kami menjauhi majelis-majelis ilmu. Dan di sini mereka mengatakan kami mendustakan mereka. Ini yang menjadi penyebab mereka tidak mau menuntut ilmu. Sibuk dengan dunia-dunia mereka dan mereka lari dari menuntut ilmu. Maka ditenggelamkanlah kepada neraka sa'ir. Kemudian di akhir ayat Allah menukil bagaimana the big regret, bagaimana penyesalan yang mendalam dari para penduduk neraka sa'ir, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil, ignorance of the religion, yang bodoh kepada agama mereka. Maka mereka mengatakan waqalu, maka mereka berkata di api neraka sesama mereka dalam keadaan penyesalan yang tidak berguna. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya dulu aku mendatangi majelis-majelis taklim, apalagi di Damas Raya ini dekat ada majelis-majelis taklim, maka lau kunna nasma'u, jika seandainya kami hadir dan mendengar, wa naqilu, dan menggunakan akal ini untuk mengetahui dalil-dalil, mengetahui mana yang sunnah dari kebidahan, mana yang tauhid dari kekufuran dan kesyirikan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita ini tidak akan pernah mendekam di neraka sa'ir yang sangat menggelegak dahsyat dari panasnya. Maka ya ibadah Allah, marilah kita menuntut ilmu. Entaskanlah kebodohan-kebodohan dari diri-diri kita. Cukuplah kita menuntut dunia dengan melaksanakan pekerjaan, ada jamnya, ada batasnya, ada waktunya. Lalu tuntutlah ilmu. Meskipun hadir antara maghrib dan isya, ataupun dengan mengikuti YouTube, ataupun kajian-kajian di grup, maka entaskanlah kebodohan dari diri-diri kita semua, agar Allah memasukkan kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yasfiya mardona. Kita meminta kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan pemilik arsy yang sangat agung, agar Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, terutama orang-orang yang sakit dari para da'i ilallah. Maka khususnya kita doakan Akhil Karim Al-Ustadz Askari hafizahullah. Kita doakan agar beliau dikuatkan dan Allah sembuhkan dari penyakit corona. Qulu amin. Maka kita juga meminta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit ini, agar kita terus bisa berdakwah kepada Allah. Maka kita juga meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri, hasanah al-ilm wal ibadah alal ilm wa rizqut thayyib. Dan juga tafsir dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang sahih. Maka makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Allah berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, adalah ilmu yang bermanfaat, menjadi seorang yang mempunyai ilmu di dunia ini sehingga beribadah dengan baik, dan rizki yang melimpah. Wal akhirah al hasanah wa fil akhirati hasanah, ditafsirkan dan kehidupan akhirat dimasukkan kepada surga. Maka kita meminta dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah kami ya Allah hidup dipenuhi dengan ilmu dan harta yang melimpah sehingga ibadah dalam keadaan baik dan benar, dan di surga kelak masuk kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aqimus shalah.